lagi, 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 Aduh. lagi. Sabar ya, sabar. Pemirsa harus sabar. Nanti kita kasih tenang, gitu konser kan. malam hari ini spesial. Tasya Kamila, Prince sama Queen. Gak putus-putus ya. Gak putus-putus sampai akhir closing gitu ya. Besok mau sekolah ya tapi ya. Iya benar, jangan. Ya. Tahan dulu energinya gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita lihat anak-anak yang kemudian ceria semacam ini, kita happy ya Andrew. Tapi Banget. kita juga miris kalau lihat anak-anak yang sekarang gak sedikit juga begitu ya. Bahkan di-upload di media sosial yang mengalami kasus bullying maupun perundungan Andrew. Ada. Kak Tasya Kamila boleh cerita pendekatan ke anak seperti apa? Kak Tasya sebagai orang tua ya kayak di zaman yang serba gawai sekarang, mereka media sosialnya juga. Ya pasti sangat sebagai orang tua cukup concern juga ya, dan pastinya banyak banget ya tantangan membesarkan gen alpha ataupun bahkan gen beta gitu kan. Kalau anaknya Kak Tasya apa nih? Gen apa nih ya? Alpha. Iya, dia kan lahir tahun 2019 ya. Jadi masuknya gen alpha, dan pasti di tengah perubahan teknologi yang begitu pesat, pastinya sebagai orang tua ya kita harus bisa terus keep up dengan yang pertama, keep up dengan informasi yang valid gitu tentang tumbuh kembang anak kalau buat aku ya. Jadi kita sebagai orang tua harus ketahui kira-kira di setiap tahapan usia si kecil dia harus bisa apa dan bagaimana cara kita bisa menstimulasinya gitu di rumah supaya bisa mencapai milestones tersebut. Kemudian untuk screen time tadi sempat disebutkan juga ada batasannya ya di setiap usia gitu. Anak aku udah umur 6 tahun pastinya udah mulai terpapar gadget, dan disitulah mulai concern pastinya sebagai emak-emak gitu. Cuman sebisa mungkin aku dan suamiku pastinya kita memberikan pengawasan, kita juga berikan boundaries bagaimana penggunaan gadget itu dari segi waktu ataupun di mana boundaries itu juga di mana dia bisa pakai gadget gitu. Jadi dia boleh pakai gadget kalau misalkan di ruang keluarga bermain bersama kita dalam pengawasan kita boleh gitu. Tapi kalau nanti misalkan di kamar udah tidak boleh ada gadget, di meja makan nggak boleh ada gadget misalkan seperti itu. Nggak rewel gitu kan biasanya anak-anak kalau tantrum ya. Makanya itu biasanya dia, angkat tangan dulu deh, kasih aja deh daripada supaya anteng rewel ya. supaya anteng gitu kan. Ya bisa sangat dimengerti sih karena kayak kadang seorang tua, seorang ibu ataupun ayah gitu kadang mungkin banyak sekali yang harus dikerjakan dalam satu waktu, dan nggak semua orang mungkin se-privilege aku bisa punya support system yang banyak, bisa punya orang-orang yang bisa membantu aku mengurus anak, karena kan katanya it takes a village to raise a kid gitu kan. Butuh sekampung untuk ngebesarin anak gitu kan. Dan itu begitu aku menjadi seorang ibu menyadari bahwa itu benar banget gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa sendirian gitu, dan mungkin nggak semua orang punya support system yang sama sehingga ujung-ujungnya mungkin ya gadget lah jadinya supaya anaknya nggak rewel, supaya mamahnya bisa sapu pel, udah gadget dulu gitu. Aku termasuk yang beruntung mungkin masih punya waktu dan energi untuk bisa memberikan pengawasan, pembatasan kepada anak sehingga ketika dia tantrum ataupun apa aku masih bisa hadir di situ, masih bisa menemani. Seperti itu sih, tapi aku I know the struggles, pastinya setiap orang tua pengen memberikan yang terbaik di circumstance apapun yang sekarang mereka sedang hadapi ataupun alami. Tepuk Kasih tangan tepuk boleh. tangan dulu dong ya. Buat Kak Tasya. Tapi kita Oh, itu mau orang dengar tuanya langsung tuh ya. Versi orang tua. Tapi tetap wajah anak-anak ya. Gak ada yang percaya sih kalau ngasih orang tua ya. Tadi bilang Tidak, mama, yuk. kayaknya masih anak-anak Kak Tasya ya. Kita boleh dengerin dari Queen sama Prince nih. Sekarang masalahnya apa sih kok anak-anak sekarang taunya tung-tung sahur. Cappuccino Ballerina. Iya, balerina cappuccino pokoknya Nah semua. itu dia. Bener kan? Jujur sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin. Cuma kalau menurut aku sebenarnya is okay sih kayak gitu. Cuma jangan terlalu berlebihan aja. Itu semua kan sebenarnya orang yang berkarya juga yang buat tungtung sahur. Karena yang buat AI pun juga orang yang buat AI. Jadi kalau menurut aku it's okay untuk menontonnya, tapi gak boleh berlebihan. Oke, tapi kalau Prince sendiri ya, sehari-hari ada batasan gak sih untuk screen time atau ini waktunya belajar ya, oh HP-nya disimpan dulu atau gimana gitu, ada gak sih batasan-batasan kayak gitu? Kalau aku untuk screen time lumayan dibatasin, pokoknya kata mama papa intinya nilai kamu harus di atas rata-rata, pokoknya kamu harus belajar gitu. Boleh di-spill nilainya berapa? Nilainya aku
90-an. Wow. Tadi ya soalnya ngobrol sama orang tuanya, sama papanya. Ternyata pelajaran favorit dari Prince ini adalah matematika. Serius? Benar. Oh wow. Sama ya sama Tante Maria sama ya? Om Andro ya. Terakhir sih Aduh 60. matematika gitu. Kalau kita kan aduh gitu. Enggak ngeri ya belajar matematika biasanya udah males dulu gitu kan. Matematika tuh sebenarnya yang buat serunya tuh bukan malesnya. Mungkin waktu saat awal ngerjain kita kayak aduh males-malesan. Selesai itu kalau jawaban kita bener semua rasanya kita pengen ngerjain lagi. Ngerjain soalnya lagi. Cerdas. Dan Itu dia. Ini kita harus nanya sama temennya, ini bukan pencitraan kan? Bukan, tapi dia beneran emang pinter. Pakai gitu boleh? Itu Saling support nih ya. bukan pencitraan kan ya? Bukan ya? Bukan, tenang aja. Kalau Prince, godaannya apa Prince? Kan kabarnya sekarang Queen ya. Queen apa sama Prince nih? Ini karena mirip-mirip ya. Mirip-mirip namanya. Satunya. Kalau Queen godaannya apa? Kami dengar sekarang udah masuk ke kelas 10 ya. Betul sekali. Godaannya apa selain media sosial, mungkin lingkungan pertemanan? Bisa cerita Queen. Kalau menurut aku sih tantangannya itu adalah aku harus keep up antara sekolah aku sama kegiatan aku sehari-hari di luar akademik. Kayak misalnya nyanyi, syuting dan lain-lain. Aku harus tetap tanggung jawab sama sekolah aku, harus tetap ngerjain tugas aku, harus tetap belajar kalau misalnya besok ada ulangan. Karena aku orangnya bener-bener yang nargetin pengen nilainya bagus nih. Karena aku gak suka kalau misalnya lagi ulangan terus aduh bingung deh karena tadi semalam aku gak belajar gitu. Jadi aku bener-bener harus Itu siap yang ngajarin banget. tanggung jawab Prepare siapa banget tuh? ya. Yang ngajarin tanggung jawab itu? Orang tuanya pastinya. Mama, ibu aku. Keren nih mamanya tadi datang ya. Keren banget. Tapi sekarang kan sudah mulai masuk ke kelas 10 nih ya. Betul. Sudah mulai kemarin setelah MPLS udah Ya. gabung lagi juga sama teman-teman. Ngerasain gak sih kayaknya sekarang udah beda ya dunianya kalau udah kelas 10 tuh vibes-nya gimana sih gitu kan. Udah beda banget, lingkungannya juga udah mulai beda. Emang harus aku juga set perbatasan aku untuk bergaul yang kayak gimana biar pergaulannya juga bisa sehat buat aku, buat lingkungan aku gitu sih. Ada rambu-rambu mungkin dari orang tua? Hah? Prince boleh Prince? rambu-rambu apa tuh? Misalnya kamu tidak boleh ini ya di luar ya. Kamu harus ikut ini ya, dengerin kata papa ya, jangan begadang ya. Oh pastinya ada Jangan selalu. tawuran Pokoknya, iya pokoknya kita gak boleh bully orang itu yang pertama. Terus ya pokoknya gak boleh tidur malam-malam. Pokoknya banyak aturan dari orang tua. Tapi jujur pernah nggak kita nggak bully orang, kita udah baik-baik di sekolah tapi ada yang ngegangguin? Pernah banget. Apalagi sekarang aku mungkin karena tidurnya suka telat karena memang lagi pergi di mana terus aku tidur, aku sempet telat dan teman aku bilang, "Cie yang baru telat," kayak gitu-gitu. Tapi selagi cuma verbal, aku nggak pernah ladenin dan papa selalu bilang jangan ladenin. Kecuali udah main fisik, pasti aku langsung lapor ke guru bimbingan konseling. Wis keren, itu didikan orang tua tuh ya. Tapi kalau Queen sekarang kan udah masuk kelas 10 juga, udah lewatin SD, SMP. Sempet tidak di sekitar Queen gitu ya, ada gitu anak-anak atau teman-teman Queen yang mengalami perundungan di sekolah? Kalau aku ngelihatnya, aku pernah sih waktu Queen SMP. sendiri? Iya, jadi tapi bukan perundungan yang fisik. Jadi sama kayak Prince. Tapi kalau aku dulu mungkin karena aku juga banyak syuting-syuting dan segala macem. Waktu tiba-tiba viral tuh aku juga kayak kadang suka, tumben kamu masuk gitu-gitu. Padahal aku izinnya seminggu cuma 1 kali gitu. Tapi kayak gitu. Ada teman aku artis gitu ya. Diceng-cengin ya. Tapi alhamdulillah setelah itu mereka akhirnya baikan lagi sama aku, malah jadi temenan sampai sekarang gitu. Bunda Romi kita pengen anak-anak tuh jadi inspirasi, contoh seperti Queen sama Prince ini ya. Mengarahkannya gimana Bunda? Pesan untuk orang tua. Pertama modelnya harus juga kayak begini. Berarti modelnya itu adalah contoh di rumah. Orang tua jangan menyuruh anak sesuatu kalau kita sendiri nggak bisa melakukannya. Itu it's no. Jadi kalau kita mau anak kita tertib, mau anak kita teratur, tanggung jawab, kemudian dia mandiri, itu yakinlah dulu bahwa Anda sendiri sebagai orang tua melakukan hal yang sama. Termasuk juga guru ya Pak Menteri ya. Guru juga harus jadi digugu dan diguru. Jadi kita harus kasih contoh pada anak didik kita. Sehingga kalau kita berikan contoh, mereka pasti akan melihat. Dan modeling yang paling dekat tuh kan memang orang tua.
apa yang dilakukan orang tua biasanya akan dicontoh. Dan setelah itu kalau misalnya tak ada tanggung jawab dan sebagainya, jangan pakai hukuman, tapi lebih pada kita bicara consequences. Jadi kalau konsekuensi bedanya sama hukuman tuh biasanya diomongin di depan. Kak, kalau kamu nggak bikin PR-nya sekarang, berarti nanti nggak nonton film dong ya. Biar dia berpikir sendiri yang ngambil keputusan anak. Sehingga waktu dia ambil keputusan itu pasti dia ambil tanggung jawabnya juga. Gitu. Jadi tanggung jawab itu diberikan pada anak semenjak dia usia dini. Tapi tentunya sesuai dengan porsinya. Nggak bisa lebih daripada itu. Gitu. Oke, tapi kan artinya tugas orang tua itu kan lebih berat begitu ya sekarang ya. Insya Allah karena berat. harus mencontohkan juga. Insya Allah berat. Andro sebagai orang tua kan ngalamin banget nih ya. Sambil kerja gitu kan. Mencontohkan kepada anak gitu ya. Nah itu dia, karena kan sebagian besar nggak semuanya juga kemudian bisa beruntung memberikan pengawasan secara penuh ke anak-anak kan Bunda. Betul. Jadi kalau misalnya kita, jangan juga pernah orang tua mengatakan, mama papa bekerja demi kamu loh. Lo kok kayaknya bebannya dikasih ke anak ya. Banyak tuh yang kayak gitu Ya, kayaknya. itu responsibility kita. Karena ini juga ada di dalam kita mau bekerja, salah satunya adalah eksistensi orang tua kan. Jadi kalau mau misalnya orang tadi, Tasya bilang memang perlu orang banyak untuk membantu kita. Tetapi bisa juga kalau misalnya anak dari kecil misalnya untuk hal-hal tertentu yang kecil-kecil misalnya menuangkan air dan sebagainya, dia bisa melakukannya sendiri. Sehingga tidak terlalu perlu ada tergantung depend pada orang lain. Dan ini yang kalau menurut saya yang harus diajarkan, kemandirian. Dan itu penting juga bagi anak. Bukan itu kemudian artinya kita nggak sayang anak. Tapi kita justru sayang anak agar dia mandiri. Ingat kita itu nggak hidup selamanya. Gitu. Buat bekal di masa datang ya. Betul sekali. Pak Menteri boleh komentar lu? Sekarang ada fenomena anak nakal masuk barak militer. Supaya kapok, supaya tobat Pak Menteri. Giliran ke saya pertanyaan yang sulit-sulit. Profesor Maria ya, profesor. Profesor sesuai porsi Pak Menteri. Jadi kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini berusaha untuk memperkuat bimbingan konseling. Di mana dengan bimbingan konseling itu semua guru walaupun dia bukan guru BK itu punya tugas untuk mendampingi murid-murid itu. Dan BK itu kita kembalikan kepada konsep aslinya bukan sebagai guru yang bagian menghukum, tetapi guru yang mendampingi murid-murid untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi teman curhat, menjadi teman main yang asyik dan sebagainya. Kalau pendekatan yang kita pakai, saya kira anak-anak akan lebih happy, akan lebih senang karena dia sekali lagi dimuliakan, apapun yang terjadi pada dirinya diterima, yang disampaikan didengar, yang dengan cara itu menurut saya tetap di kelas aja deh, nggak usah ke barak. Gitu. Tapi kan cara mengajarkan disiplin kan bagaimana ya ke anak-anak Pak Menteri? Tadi Bunda Romi menyampaikan disiplin itu bisa ditanamkan dengan pembiasaan. Dan pembiasaan itu tidak harus melalui sesuatu yang revolusioner. Karena itu kami kementerian sekarang berusaha untuk menanamkan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Tadi hebat ya, kalian tidur cepat, bangun pagi, anak-anak hebat itu. Kita biasakan mereka mengerjakan sesuatu yang sederhana saja, yang paling mungkin dilakukan. Tapi setiap yang dilakukan kita berikan apresiasi. Hebat ya bangun pagi hari ini gitu. Hebat ya sudah bisa mengerjakan sesuatu sendiri gitu. Tapi itu harus kita berikan kesempatan. Misalnya ini mohon maaf, ini cerita pribadi. Kalau anak saya nonton bisa dibuktikan juga. Misalnya ketika dia harus naruh baju yang tertib. Jangan bikin gantungan baju yang tinggi, yang dia tidak bisa menjangkau. Tapi buatlah gantungan itu yang bisa dijangkau anak kita dan dia bisa kemudian menaruh sendiri. Kalau nanti di atas tidak bisa, memang sudah tidak bisa, memang dia belum sampai secara ukuran. Sehingga berikan dia kesempatan untuk dia mengerjakan sesuatu dan kita berikan apresiasi. Sebaliknya, mohon maaf simpel juga Bunda. Berantakan ini pakaian di tempat tidur. Enggak tahu Tasya mengalami itu enggak? Orang tua zaman dulu, mungkin sebagian juga orang tua zaman sekarang, maunya kan rapi semua. Tapi kalau kita kemudian sambil merapikan, kemudian bilang ke anak, sudah dibilang kalau ini harus dirapikan, enggak lagi begitu. Ngomel-ngomel ya Pak Menteri ya? Kok jadi ya kira-kira begitu. Gitu. Itu enggak menyelesaikan masalah, tapi kemudian
Anak-anak disuruh melihat, kira-kira kalau pakaian begini gimana ya? Waduh, jadi repot. Nah, dia tahu sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Karena pakaian berantakan, giliran mau berangkat sekolah harus pakai baju yang mana, nyarinya susah. Nah, gimana kalau nanti ditata yang baik, yang tertib. Memberikan kepercayaan dan kemudian memperlihatkan konsekuensi dari setiap yang dilakukan tanpa ada punishment. Itu menurut saya bagian dari cara kita memberikan tanggung jawab. Tapi sekali lagi, tidak semua orang tua, mohon maaf ya, terutama sebagiannya ibu-ibu. Siapa Pak? Banyak ibu-ibu nih Pak di sini Pak. Itu maunya semuanya rapi, begitu tertata. Kalau saya karena bapak-bapak, dan mungkin dulu juga pelakunya juga. Maka kita ajak aja dia berdialog, apa konsekuensi dari yang dia lakukan itu. Sehingga dengan cara seperti itu, habitnya akan mulai terbangun. Karena apa? Kita seringkali lupa bahwa hal-hal yang besar itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang rutin dilakukan. Ini kalau sudah terucap dari Pak Menteri langsung, aplikasinya harus sama-sama kita coba. Mungkin diucap mudah tapi dilakukan berat ya Bapak-Bapak ya. Sesaat lagi kita akan segera kembali karena ternyata di luar sana ada anak-anak yang mereka karena keadaan, Pak Menteri, Bunda Romi, Tasya, Prince sama Queen, mereka terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Kami akan menghadirkan sosok namanya Arya, mereka dia rela ninggalin sekolah demi apa? Cari duit untuk membiayai orang tuanya cuci darah Maria ya. Ya, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.